Innalhamdulillah, segala puji, segala keutamaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepadanya dari akibat buruk dari dosa-dosa yang kita perbuat, dari hawa nafsu yang selalu mengundang untuk berbuat keburukan, dan dari kurangnya kualitas amal kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang mampu membuatnya tersesat. Ketika seseorang sudah ditetapkan oleh Allah mendapatkan hidayah, maka cobaan apapun, fitnah seberat apapun tidak akan mampu membuatnya tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kesesatan atasnya, maka seberapapun usaha kita untuk membuatnya mendapatkan hidayah, maka hal tersebut tidak akan berguna sama sekali. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi, kita semua bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi dan kita semua bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi besar, adalah hamba dan utusannya. Jamaah Masjid Babus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan beriman. Karena ketahuilah, nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kesehatan. Semua hal tersebut tidaklah berguna jika seseorang tidak beriman. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia, di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di bulan yang mulia, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan berbagai keutamaan agar mendorong kita untuk semakin meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada kita, ketahuilah bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal mula penciptaan kita, begitu pula bangsa jin, bangsa manusia dan bangsa jin, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kecuali hanya untuk beribadah, hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita mengetahui inilah pentingnya kita beribadah. Inilah pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita sadar kita hidup untuk apa? Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengesahkannya, maka sepatutnya seluruh kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah seseorang menganggap bahwasanya
hidupnya di dunia ini tidak untuk apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya hidup di dunia ini untuk apa? Karena itu merupakan pemikiran orang-orang kafir, pemikiran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesakannya, dan bingung mereka hidup ini untuk apa. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir, mengira bahwasanya kami, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian semua ini untuk sia-sia? Tidak ada tujuannya. Kalian hidup di dunia ini tidak ada tujuannya, tidak ada akhirnya, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami, sekali-kali tidak. Maka kita harus tahu tujuan kita hidup di dunia untuk apa, dan kita harus sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Umur kita sedikit. Selama kita mengetahui umur kita sedikit dan kita menuju ke kematian yang pasti, dan setelah kematian adalah kehidupan yang abadi, maka sepatutnya kita harus menyadari hidup kita di dunia ini untuk apa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, maka kita perlu bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hasyr bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing dari kalian ini melihat bekal apa yang dia bawa untuk esok hari. Esok hari maksudnya untuk kehidupannya selanjutnya. Lah terus bekal apa yang terbaik, bekal apa yang semestinya kita persiapkan ketika kita mengetahui hidup kita sebentar dan kita akan menuju ke kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Waktu kita hidup di dunia sebentar, namun kita menuju kehidupan yang abadi, bekal apa yang terbaik yang bisa kita persiapkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang dipersiapkan oleh seorang hamba adalah ketakwaan. Jamaah Masjid Babus Salam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan, telah menyebutkan tentang buah apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepadanya. Berusaha mengerjakan amal saleh semampunya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya buah yang akan diterima oleh orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, tidak akan sedih gundah gulana, karena dia faham dia hidup untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan sifat mereka, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun
lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Firmankan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, orang-orang yang senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, faham bahwasanya dia hidup di dunia hanya sebentar dan dia menuju kehidupan yang abadi, maka dia persiapkan dengan bekal ketakwaan, maka baginya tidak ada ketakutan. Dan dia juga tidak akan pernah bersedih hati. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahwasanya mereka akan mati. Mereka akan menuju ke kehidupan yang abadi dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebahagiaan bagi mereka. Kabar gembira Allah siapkan bagi mereka di kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berarti dia harus sengsara dulu di dunia, tidak. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka kebahagiaan, kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Contohnya, kita sekarang duduk di sini mendengarkan majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan wahyu, beliau mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Masjid Babus Salam juga termasuk insyaallah. Apa bagi mereka? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajari Al-Quran. Ini juga termasuk mempelajari Al-Quran insyaallah, karena kita mempelajari syariat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan, rasa tenang akan meliputi mereka. Masalah apapun ketika sudah di majelis ilmu, insya Allah minimal berkurang. Betul atau tidak? Pasti berkurang, karena ini merupakan janji dari Rasulullah SAW yang beliau tidaklah berbicara kecuali atas dasar wahyu. Kecuali ketenangan akan turun bagi orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit, rahmat Allah kepada orang yang sakit itu apa? Kesembuhan. Maka jika ingin kesembuhan, salah satu sebabnya hadirilah majelis ilmu. Insya Allah Allah akan menurunkan rahmat baginya. Karena rahmat Allah bagi orang yang sakit adalah kesembuhan. Rahmat Allah bagi orang yang sedih adalah kelapangan, kebahagiaan. Begitu pula masalah-masalah yang lain. Wa haffathumul malaikah,
dan mereka akan diliputi malaikat. Malaikat insya Allah akan meliputi kita, orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka, orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu ini, di sisi malaikat-malaikat yang mulia. Coba bayangkan, Bapak misalkan disebut oleh Presiden Jokowi, bagaimana perasaan? Minimal merasa bahagia, betul apa tidak? Nah, ini bagaimana yang menyebut-nyebut nama kita? Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, dan disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk yang mulia, para malaikatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Babus Salam, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua. Setelah kita tahu bahwasanya umur kita sedikit, sedang bekal yang kita persiapkan ini harus banyak menuju kehidupan yang abadi, maka salah satu bentuk cara kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah dengan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, diwajibkan bagi kalian berpuasa, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana syariat berpuasa ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kita juga ada yang diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat puasa menjadi sebab, menjadi suatu cara, menjadi salah satu cara agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka termasuk nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hamba kesempatan untuk baginya bisa berbekal dengan ketakwaan. Masih Allah berikan kepada dirinya kesempatan untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Babus Salam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita semua. Salah satu kesempatan di antara kesempatan-kesempatan yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, yang selalu membutuhkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah karunia bulan Ramadan. Kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Bahwasanya anugerah, bahwasanya kemuliaan, termasuk kemuliaan bagi seorang hamba jika dia masih mendapatkan dirinya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbekal dengan ketakwaan, untuk bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis dari Talha, sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyaksikan kisah dari sahabat Talha radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyaksikan bahwasanya ada dua pemuda yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Bulay. Bani Bulay ini sebetulnya sebelum datang Islam mereka beragama Yahudi,
Tapi diceritakan di sini ada dua pemuda dari Bani Bulay tersebut yang datang ke Rasulullah SAW untuk mengislamkan diri, untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW untuk mengikrarkan iman mereka. Dan dua orang ini, apa ceritanya dari sahabat Talha? Wa kana islamuhuma jami'a. Dan Islamnya mereka berdua ini dalam waktu yang bersamaan. Jadi mereka berangkat dari tempat mereka itu bersama-sama, berbarengan, dan ketemu Rasulullah SAW juga berbarengan, juga bersama-sama. Dan sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan setelah itu, wa kana ahaduhuma ashadda ijtihada min sahibih. Dan salah satu dari dua orang yang berislam kepada Rasulullah SAW tadi, ada dua orang, salah satunya lebih semangat untuk beramal saleh. Salah satunya lebih semangat untuk beramal saleh. Faghaza al-mujtahidu minhuma fashtushhida. Dan orang yang lebih semangat beribadah tadi dibanding yang satunya, teman yang satunya, dia juga berperang, ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati syahid. Sampai dia mati syahid. Lihat, dia selama hidupnya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari temannya lebih semangat, dan dia juga ikut berperang sampai mati syahid. Thumma, kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah menceritakan kembali, thumma makathal akharu ba'dahu sanatan. Dan sahabat yang satunya itu hidup setelah sahabatnya ini mati syahid, setelah sahabatnya ini meninggal di dunia di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidup selama 1 tahun lebih lama. Artinya permulaannya, startnya mereka Islam itu sama, akan tetapi yang satu lebih semangat dan meninggal dalam keadaan syahid, dan yang satunya lebih lama hidupnya. Lebih lama hidupnya berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Kemudian yang menarik adalah qala Talhatu fara'aitu fima yara naimu. Maka sahabat Talha yang menceritakan cerita tentang dua orang tadi, cerita tentang dua orang sahabat Nabi tadi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Sahabat Talha bermimpi. Beliau mengatakan, ka'anni 'inda babil jannah. Seakan-akan aku, kata sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sedang berada di gerbang surga. Sedang mimpi dan seakan-akan aku berada di gerbang surga. Idza ana bihima, dan aku bersama keduanya. Jadi aku bertiga, sahabat Talha dan dua sahabat tadi yang menyertai Rasulullah SAW berislam bareng-bareng, tapi yang satu meninggal di medan perang, mati syahid, dan satunya meninggal juga, tapi 1 tahun lebih lama, 1 tahun lebih lama. Dan sahabat Talha memimpikan kita bertiga ini di depan pintu surga, di depan gerbang surga. Waqad kharaja kharijan minal jannah. Sementara ada orang yang keluar dari surga. Fa'adzana lilladzi tuwfiya al-akhira minhuma. Yang menariknya, yang didahulukan untuk masuk surga adalah orang yang meninggal terakhir kali, yang meninggal 1 tahun lebih lama dibandingkan temannya yang telah berjihad di jalan Allah tadi. Tsumma kharaja, kemudian orang yang memanggil sahabat yang terakhir hidup tadi, lebih lama hidupnya 1 tahun, kemudian keluar lagi memanggil kepada orang yang mati syahid. Jadi 2 orang. Paham ceritanya sih? Jadi 2 orang sahabat.
Pertama, mereka berislam kepada Rasulullah SAW di waktu yang sama, di waktu yang sama. Kemudian salah satunya ini lebih semangat dalam beribadah dan mati di medan perang, mati syahid. Sedangkan yang satunya biasa-biasa saja dan tidak mati di medan perang. Akan tetapi dia cuma hidup 1 tahun lebih lama daripada temannya ini. Akan tetapi di mimpi Thalhah radhiyallahu anhu, yang lebih dahulu masuk surga siapa? Yang hidup terakhir, yang hidup 1 tahun lebih lama daripada yang meninggal di medan perang. Tsumma raja'a ilayya. Kemudian setelah mereka berdua masuk ke dalam surga, mereka berdua kembali kepadaku. Kemudian faqala li irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Kemudian mereka berdua kembali kepada aku, maksudnya kepada aku, kepada siapa? Kepada sahabat Thalhah. Kemudian mereka berdua berkata, irji', pulanglah engkau Thalhah, karena belum saatnya bagimu. Maksudnya apa? Belum saatnya bagimu untuk masuk surga karena engkau masih hidup. Fa asbaha Thalhatu yuhadditsu bihi nas. Maka seketika dikatakan pulanglah engkau Thalhah, seketika itu juga Thalhah, sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bangun tidur, langsung bangun dan merasa takjub dengan cerita ini, dengan mimpi yang ia alami ini. Maka oleh karena itu dia juga ceritakan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Fa'ajibu lidzalik. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ketika mendengar cerita Thalhah ini merasa terheran-heran. Kok bisa gitu? Yang hidup lebih lama kok lebih didahulukan? Padahal yang mati duluan itu orangnya lebih semangat, lebih semangat ibadah dan mati di medan perang. Gak main-main. Dan mati di medan perang ini luar biasa pahalanya. Musuh ketemu musuh, kalau dia gak mati, sayang yang mati. Kan filosofinya seperti itu, Pak. Harta benda sudah tidak dipikirkan. Orang ketika terjun di medan perang, itu yang dipikirkan itu, ini pasti mati sudah. Maka pahalanya sangat besar. Akan tetapi yang masuk surga lebih dahulu adalah sahabatnya yang meninggal lebih lama. Maka wajar saja para sahabat merasa terheran-heran atas cerita tersebut, atas mimpi yang dialami sahabat Thalhah radhiyallahu anhu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai cerita yang membuat heboh, bahasanya viral di kalangan sahabat ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun. Dari mana kalian heran? Untuk apa kalian heran? Di sisi mananya, di sisi cerita mananya yang kalian heran? Para sahabat tentu bingung. Qalu ya Rasulullah, hadza kana ashadd ijtihada thumma istushhida fi sabilillah. Wahai Rasulullah, orang yang pertama ini dia lebih semangat, asyadd ijtihada, lebih totalitas dalam ibadah, lebih semangat menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berkorban baik hartanya maupun jiwanya. Saking dia berkorban jiwanya sampai mati di medan perang, wahai Rasulullah, sampai dia mati syahid di medan perang. Wa dakhala hadza, akan tetapi dia masuk ke dalam surga qablahu, sebelum orang yang matinya biasa-biasa saja. Temennya yang mati biasa-biasa saja, akan tetapi dia hanya apa kelebihannya? Hidup lebih lama 1 tahun. Tentu kami merasa terheran-heran. Faqala,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangkap kebingungan mereka. Kenapa? Wajar saja kita bingung karena kita tidak tahu, maka kita bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kebingungan sahabat-sahabat tadi dengan sabda beliau, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua tadi yang hidupnya tidak lebih semangat dari orang yang pertama yang mati dalam medan perang, mati syahid? Bukankah dia hidup 1 tahun lebih lama? Qalu bala. Para sahabat serentak menjawab, betul wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasamahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melanjutkan, dan yang kedua ini dalam 1 tahun ini menemukan Ramadan atau tidak? Menemukan Ramadan kemudian dia berpuasa atau tidak? Kemudian para sahabat serentak menjawab, bala. Qalu bala. Tentu wahai Rasulullah, dia menemukan Ramadan dalam 1 tahun itu. 1 tahun itu, dan dia berpuasa. Artinya dia menemukan kemuliaan, bertemu dengan bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza sajadatan fis sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjawab kembali, bukankah orang yang kedua ini lebih lama salatnya? Lebih lama bisa salat berapa tahun? 1 tahun lebih lama untuk bisa salat. Berapa banyak sujud yang ia lakukan dibandingkan teman yang mati 1 tahun lebih dulu tadi. Betul atau tidak? Qalu bala. Setelah ini para sahabat mulai agak faham kenapa orang yang biasa tadi, yang keutamaannya hanya karena dia hidup 1 tahun lebih lama daripada temannya yang lebih semangat, lebih totalitas dalam ibadah sampai mati syahid, kok bisa dia dulu yang masuk surga? Tentu kalau kita prestasi, misalkan kita lihat, jika kita memiliki prestasi, jika disebutkan nama kita terlebih dahulu, tentu itu termasuk sebuah kemuliaan. Betul atau tidak? Dan orang yang disebut setelahnya tentu derajatnya di bawahnya. Kan seperti itu kan? Itu logika dasar. Maka para sahabat juga berpikir seperti itu pada awalnya. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka tentang qarinah yang telah tadi disebutkan, maka para sahabat mulai agak faham. Akan tetapi Rasulullah SAW menutup sabdanya, fama bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ardh. Tidaklah derajat ketinggian antara mereka berdua di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga kelak itu lebih jauh. Artinya posisi mereka itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Ketika kita mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini, tentu sebagian kita sudah mulai menerka, oh, keutamaan yang diraih oleh orang yang berumur lebih lama merupakan kenikmatan yang sangat agung. Sehingga kembali lagi saya ucapkan, termasuk keutamaan di antara nikmat yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempatan baik untuk berbekal dengan ketakwaan maupun kesempatan untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Babus Salamin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Hadis tadi yang telah kami sampaikan memiliki poin mendasar. Hadis Talhah, sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini mengajarkan kepada kita yang pertama
keutamaan amal saleh yang disertai dengan niat yang baik, niat yang benar. Apa? Hadis tadi mengajarkan kepada kita tentang keutamaan amal saleh yang disertai dengan niat yang benar, niat yang tulus, ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya amal saleh itu mengangkat derajat seorang hamba, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan. Setiap sisi kita, bahkan kebaikan yang kita lakukan ini penuh dengan kekurangan. Betul apa tidak? Seluruh umur kita, coba kita lihat dari lahir kita sampai sekarang, apakah seluruhnya dipenuhi dengan kebaikan? Tentu tidak. Karena kita tidak ada yang maksum. Karena yang maksum itu cuma para Rasulullah, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang manusia biasa tentu memiliki banyak kekurangan. Dan kebaikan yang kita lakukan berupa amal saleh itu bukan dari kita, jamaah. Bukan dari kita. Kita berbuat kebaikan, baik untuk diri kita pribadi atau untuk orang lain. Ketahuilah bahwasanya itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh membanggakan diri, oh aku berbuat ini, aku bisa berpuasa, aku bisa beribadah, aku bisa salat tarawih, aku bisa duduk di majelis ilmu, sementara yang lain tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Karena kebaikan kita dari Allah. Pantaskah kita yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kekurangan, selama hidup kita yang hanya memiliki kebaikan yang sedikit? Bahkan kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita membanggakan diri. Jamaah masjid, wassalam, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Setelah pelajaran yang pertama, bahwasanya amal saleh itu amal saleh yang diiringi dengan niat yang benar, niat yang tulus, niat yang lurus, dia memiliki keutamaan dan dia mengangkat derajat hamba tersebut. Ini merupakan tanda dari bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri kita yang penuh dengan kekurangan, sementara kebaikan kita juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemuliaan, baik itu kemuliaan kita di dunia maupun kemuliaan di akhirat, dengan beramal saleh. Amal saleh yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu Allah jadikan sebagai sebab kemuliaan kita. Kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Bahwasanya sebaik-baik kita adalah orang yang paling mulia amal salehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia kalian, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang muncul di pikiran kita, apa itu takwa? Kembali lagi, apa itu takwa? Sehingga dengan ketakwaan tersebut bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mendefinisikan pengertian takwa itu. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaufu bil jalil. Takwa adalah takutnya seorang hamba kepada zat
yang maha agung. Al-khaufu bil jalil. Takutnya seorang hamba kepada zat yang paling agung. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti takutnya kita kepada hewan buas. Kita takut kepada hewan buas misalkan, membuat kita lari daripadanya, betul atau tidak? Seperti itu kan? Jadi apabila seseorang takut kepada sesuatu, niscaya dia akan semakin menjauh darinya, melarikan diri. Akan tetapi hal ini berbeda. Takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan melahirkan taqarrub, akan melahirkan nilai ibadah. Semakin seorang hamba takut kepada Allah, semakin mengetahui bahwasanya jika dia bermaksiat kepada Tuhannya, Allah zat yang menciptakannya, tentu ia telah bermaksiat kepada zat yang paling agung. Maka ketika seseorang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjauhkan dirinya dari maksiat. Segala sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya, maka ini adalah nilai ibadah. Kemudian definisi selanjutnya, definisi takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah al-amalu bit-tanzil. Kita beramal saleh hanya dengan bersandarkan dengan wahyu. Amal saleh yang kita lakukan semuanya bersandar dari wahyu, baik itu dari firman kalamullah Subhanahu wa ta'ala atau dari wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya harus dilandasi dengan wahyu, dengan syariat, dengan tuntunan, baik itu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita beramal soleh selain dari dua jalan tersebut? Kita menemukan amal soleh bukan dari firman Allah dan bukan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita beramal soleh selain dari keduanya? Tentu tidak boleh. Karena syarat diterimanya amal soleh seorang hamba, yang pertama, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengerjakan amal soleh tersebut hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan tujuan selain itu. Dan pula syarat yang kedua, dia harus mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa keduanya, bahkan tanpa misalkan salah satunya tidak terpenuhi, amal soleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pentingnya al-amalu bitanzil. Pentingnya kita beramal soleh sesuai dengan koridor wahyu. Kita beramal soleh. Bolehkah kita sholat subuh 3 rakaat? Lebih banyak rakaatnya. Kalau kita pikir, tentu misalkan lebih banyak pahalanya kan daripada yang 2 rakaat. Kita lebih lama sholatnya. Tapi bolehkah seperti itu? Ketika Rasulullah SAW sholat subuh 2 rakaat, kita sholat 3 rakaat, bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Apakah sholat subuh kita 3 rakaat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Meskipun rakaatnya lebih banyak, meskipun sholatnya lebih lama, tapi tidak akan diterima. Karena syarat ibadah harus dilandasi oleh wahyu. Sampai sini paham? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian pengertian takwa yang ketiga yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah al-qana'atu minal qalil. Merasa cukup
meskipun itu sedikit. Merasa qanaah, memiliki sifat qanaah terhadap dunia, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya, meskipun itu di mata dia sedikit. Ya Allah, kenapa ini sedikit? Karena sesungguhnya kekayaan sesungguhnya di mana, jemaah? Al-ghina fil qalb, ghina nafs. Al-ghina ghina nafs. Kekayaan yang hakiki yang Rasulullah SAW sifati adalah kekayaan hati. Banyak saja orang-orang kaya itu merasa tidak cukup. Betul apa tidak? Ketika sudah memiliki harta berapa ratus juta, berapa ratus triliun, miliar, tapi dia merasa kok masih kurang, masih berusaha terus, karena dia tidak memiliki rasa cukup, kecukupan, rasa kaya diri. Maka di antara sifat orang yang bertakwa, dia merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Tapi bukan ini menjadi dalil bahwasanya oh ya sudah, saya gak usah bekerja. Tidak seperti itu. Kita tetap harus bekerja untuk mencari nafkah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Insyaallah setiap dari kita akan dimudahkan terhadap takdir apa yang ditetapkan untuknya. Jadi misalkan takdir kita kaya, insyaallah nanti insyaallah akan kaya. Tapi yang terpenting, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa, merasa cukup meskipun di mata orang lain itu sedikit. Kemudian pengertian takwa yang terakhir yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Seorang hamba yang dia mempersiapkan hari di mana dia pergi. Dia mempersiapkan untuk menyambut hari kematiannya. Apakah seseorang bisa beramal setelah kematiannya, bapak-bapak, ibu-ibu? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Tapi tentu ada amalan yang meskipun kita sudah mati tetap mengalir kepada kita, yaitu amal-amal jariah. Tapi secara umum kita tidak bisa beramal lagi ketika kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak bisa, bukan saatnya beribadah. Sudah bukan masanya, sudah habis masanya. Maka inilah yang menjadi penyesalan orang-orang yang berada di kuburan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka yang nanti kita juga akan mengalami seperti mereka. Pasti itu. Kita juga pasti akan menyesal. Mau orang yang durjana maupun orang yang solehnya pasti akan menyesal. Kenapa aku tidak mengerjakan lebih banyak amal soleh? Itu pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datangnya kematian bagi salah seorang di antara kita, bagi salah seorang di antara kalian, sehingga dia nanti akan mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kenapa tidak Engkau akhirkan sebentar saja kehidupanku? Engkau hidupkan saya sebentar saja di dunia, agar apa? Agar memperbanyak harta? Mempertinggi jabatan? Tidak. Agar aku bisa bersedekah, bisa menambah pundi-pundi amal soleh, bisa menambahkan ketakwaan, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu dia sadar bahwasanya, oh,
selama ini aku hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Maka ketika dia sudah mati, ketika kesempatan untuk beramal itu sudah habis, barulah dia sadar, selama ini amal saya masih sedikit. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang selama hidupnya tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang saleh. Orang yang saleh, kenapa kemarin tidak sedekah lebih banyak saja? Kenapa kemarin sholatnya tidak lebih lama saja? Kenapa kemarin amalnya tidak lebih sungguh-sungguh? Itu pasti didapatkan. Dan ketika kita beriman bahwasanya, dan ketika kita sudah bersiap diri, mempersiapkan untuk hari kematian kita, itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa semampu kita. Jadi ciri orang yang bertakwa yang diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini tadi ada 4. Yang pertama, al-khaufu bil jalil, kita takutnya kita kepada zat yang maha agung. Wal amalu bit tanzil, sifat orang bertakwa selanjutnya adalah dia beramal hanya dari wahyu, tidak beramal soleh selain daripada wahyu. Yang ketiga, al-qana'atu minal qalil, dia merasa cukup meskipun itu di pandangan orang lain itu sedikit. Dan yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahim, dia mempersiapkan amal solehnya, mempersiapkan ketakwaannya. Dan bekal yang terbaik dipersiapkan oleh seorang hamba adalah ketakwaan. Dia mempersiapkan dengan ketakwaannya untuk menemui hari kematiannya, yang setelah hari kematian itu dia menemui kehidupan yang abadi, yang selamanya, yang tidak mungkin lagi dia beramal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita melihat hadis, kita mundur lagi, hadis Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu tentang keutamaan bulan Ramadan. Padahal sahabat ini dia cuma hidup 1 tahun lebih lama, tapi kemuliaannya lebih tinggi dibandingkan sahabatnya yang mati syahid. Akan tetapi dia mati setahun lebih dulu, itu lebih jauh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan langit dan bumi. Jadi di sini mengandung makna yang tersirat bahwasanya wajib bagi kita untuk memuliakan bulan Ramadan, memuliakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabatnya atas datangnya bulan Ramadan. Rasulullah memberikan kabar gembira, berbahagia. Karena apa? Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan. Kita yang butuh dengan amal saleh ini, meskipun kita penuh dengan keburukan, penuh dengan kekurangan, akan tetapi Allah masih memberikan kita kesempatan dengan masih dihidupkannya kita di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Tentu kita harus berbahagia, bergembira. Jadi jangan sampai kita berpuasa malah cemberut, malah marah, malah tidak suka dengan bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kenapa harus puasa? Tentu ini bukan sifat orang yang bertakwa. Seorang yang bertakwa harusnya dia menjadikan kesempatan yang Allah berikan kepada dia ini semaksimal mungkin. Kesempatan bulan Ramadan yang datang cuma 1 tahun sekali, harusnya dia maksimalkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita harus bergembira? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan bulan tersebut. Yaqulu, Nabi Muhammad SAW bersabda,
qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Seluruh waktu yang ada di bulan Ramadan ini apa? Berkah. Dari waktu sahurnya, berbukanya, lagi waktu berpuasanya, sampai malamnya Allah syariatkan di dalamnya salat tarawih berjamaah. Ini tentu kemuliaan tersendiri yang kita tidak dapat kemuliaan di sini, kemuliaan ini di selain bulan Ramadan. Maka wajar kita harus berbahagia. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa di dalamnya, berpuasa di dalam bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Salah satu kemuliaan yang teragung yang dimiliki bulan Ramadan, yang tidak dimiliki bulan selainnya, adalah di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apakah itu? Malam Lailatul Qadar. Man haruma khairaha faqad hurim. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah ketika menggambarkan mulianya bulan ini, Rasulullah menutup hadis beliau dengan barang siapa yang dihalangi dari keutamaan bulan Ramadan tersebut, maka sesungguhnya dia telah terhalangi dari kebaikan yang besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya, memberikan kita taufik untuk bisa maksimal beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini bisa menjadikan kita menambah bekal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal kita menemui hari di mana tidak berguna lagi harta benda maupun anak keturunan, kecuali yang mendatangi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga yang sedikit ini dari saya yang butuh pencerahan dari antum-antum semua, jika mempunyai kesalahan maka harap mohon maaf. Tapi saya harap kesalahan yang saya miliki semoga tidak menghalangi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui majelis kita saat ini. Semoga Allah memberkahi waktu kita di bulan Ramadan, mengaruniai kita amal saleh di dalamnya dengan ikhlas dan penuh penghambaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.